Halo teman-teman, hari ini aku dan temanku Halo. punya misi spesial dan pengen kita lakuin. Kita bawa aja kalian semua ke salah satu tempat paling ikonik di Jakarta yang sering kali menjadi simbol kerukunan luar biasa dari aturan beragama antar umat beragama di Indonesia. Coba tebak, kita ada di mana? Nah, ya betul sekali. Kita ada di area Masjid Istiqlal dan area Gereja Katedral, Jakarta. Dan bukan tanpa alasan kami ajak kalian ke sini. Lihat deh, bagaimana dua rumah ibadah yang begitu besar dan memiliki latar belakang agama yang berbeda, ini bisa berdiri begitu dekat, berdampingan, bahkan saling melengkapi. Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara dan Gereja Katedral di Jakarta, sebuah gereja Katolik dengan arsitektur neogotik yang megah. Mereka tidak hanya berbagi lahan di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tapi juga berbagi semangat toleransi dan pengertian yang luar biasa. Pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana ya proses dibaliknya? Bagaimana dua komunitas agama yang berbeda bisa hidup berdampingan dengan begitu damai di satu lokasi yang sama? Ini bukan cuma tentang fisik bangunannya loh, tapi lebih ke spirit yang ada di antara umatnya. Betul sekali, sejarah lokasi ini juga menarik. Masjid Istiqlal ini dibangun setelah kemerdekaan, dan Presiden pertama kita, Bung Karno, sengaja memilih lokasi yang berhadapan langsung dengan gereja katedral dengan simbol toleransi dan persatuan bangsa. Mari kita awali dengan Masjid Istiqlal. Gagasan pembangunannya lahir tak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama kita, Bung Karno, adalah inisiator utama pembangunannya. Beliau menginginkan sebuah masjid yang bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga monumen simbol kemerdekaan bangsa. Nama Istiqlal sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kemerdekaan. Yang menarik, keputusan Bung Karno dalam proyek ini sangat visioner. Arsitek yang terpilih untuk merancang Istiqlal adalah seorang non-muslim, yaitu Frederick Silaban. Sebuah pilihan yang menegaskan semangat inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman sejak awal. Pembangunan Istiqlal dimulai pada tahun 1961 dan diresmikan pada tahun 1978. Kini, sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, Istiqlal berfungsi tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan Islam. Bergeser sedikit dari Masjid Istiqlal, di seberangnya berdiri kokoh Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga, atau yang dikenal sebagai Katedral Jakarta. Bangunan megah bergaya neogotik ini memiliki sejarah yang lebih tua. Bangunan katedral yang kita saksikan sekarang ini diresmikan pada tahun 1901 dengan arsitektur khas Eropa abad pertengahan, lengkap dengan menara kembar runcing dan detail pahatan yang rumit. Katedral Jakarta menjadi pusat kedudukan Uskup Agung Jakarta dan telah menjadi saksi bisu perkembangan kota ini serta perjalanan umat Katolik di Indonesia. Hal yang paling menakjubkan dari kedua tempat ini adalah kedekatan mereka secara harfiah. Hanya dipisahkan oleh sebuah jalan kecil, Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta berdiri berdampingan. Kedekatan fisik ini bukan kebetulan, melainkan sebuah simbol kuat dari semangat toleransi, kerukunan, dan harmoni antar umat beragama di Indonesia. Sejak dulu, rumah ibadah ini sering berkoordinasi, terutama saat perayaan hari raya keagamaan. Misalnya, ketika Idul Fitri atau Idul Adha, katedral seringkali membuka lahannya untuk tempat parkir jemaah Istiqlal yang membludak. Sebaliknya, saat Natal atau Paskah, pihak Istiqlal turut membantu pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar katedral. Ini adalah contoh nyata bagaimana perbedaan keyakinan tidak menghalangi terjadinya persaudaraan dan saling pengertian. Sungguh sebuah pemandangan yang mengharukan dan menginspirasi. Ini bukan hanya tentang dua bangunan, tetapi tentang nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita. Bahwa perbedaan itu indah, dan dengan saling menghormati, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Begitu melangkah masuk,
kita langsung disambut oleh suasana yang tenang dan megah. Gaya neogotik yang mendominasi arsitektur katedral. Ini memang ciri khasnya, terinspirasi dari katedral-katedral Eropa abad pertengahan. Perhatikan pilar-pilar tinggi ini. Mereka bukan hanya penopang struktural, tapi juga secara simbolis, melambangkan kekuatan dan keteguhan iman. Dan jika kita mendongak, langit-langit berkubah, menciptakan kesan kelapangan dan kemegahan yang luar biasa. Sorotan cahaya yang menembus jendela kaca patri atau stainless glass ini sungguh memukau. Setiap panelnya bercerita menggambarkan kisah-kisah dari Alkitab atau kehidupan para kudus. Dulu, ini adalah media edukasi visual yang penting bagi umat di masa ketika banyak yang belum bisa membaca. Warna-warnanya yang kaya dan detailnya yang rumit bukan sekedar hiasan, tapi juga berfungsi menciptakan suasana sakral yang unik. Ini adalah altar utama, jantung spiritual dari katedral. Disinilah misa kudus dipersembahkan. Di belakangnya, salib berdiri sebagai simbol sentral kekristenan. Dan di bawahnya, seringkali kita temukan tabernakel, tempat menyimpan hosti kudus. Desainnya yang mewah dengan ornamen keemasan ini menunjukkan penghormatan tertinggi terhadap ekaristi. Kini, mari kita beralih ke seberang jalan, ke Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Jika katedral menampilkan kemegahan ala Eropa, Istiqlal memancarkan keagungan arsitektur modern Islam yang berlandaskan pada filosofi kesetaraan. Di dalam sini, kita akan merasakan betapa luas dan lapangnya ruang utama. Istiqlal dirancang untuk menampung ratusan ribu jemaah. Kubah utamanya yang berdiameter 45 meter ini bukan sekedar ukuran. Angka 45 meter melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 1945. Konsep ruang terbuka tanpa banyak sekat di sini sangat penting, menekankan kesetaraan di hadapan Tuhan dan persatuan umat Islam. Tak ada pilar di tengah, memungkinkan jemaat sholat berjamaah tanpa terhalang pandangan. Di sana, kita melihat mimbar dan mihrab adalah ceruk di dinding yang menunjukkan arah kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Sementara mimbar adalah tempat khatib menyampaikan khotbah Jumat atau ceramah. Desainnya yang sederhana namun elegan, dihiasi kaligrafi Arab yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran, berfungsi sebagai dekorasi sekaligus pengingat spiritual bagi para jemaah. Lantainya yang bersih dan dingin terbuat dari marmer yang sebagian besar berasal dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan kekayaan alam kita, kesederhanaan dalam ornamen, namun dengan penggunaan material berkualitas tinggi, mencerminkan filosofi Islam yang mengutamakan kesucian dan kemurnian. Istiqlal seperti namanya yang berarti kemerdekaan adalah simbol dari kemerdekaan dan persatuan umat Islam di Indonesia. Dari katedral Jakarta yang megah dengan detail gotiknya hingga Masjid Istiqlal yang agung, dengan arsitektur modern Islamnya, keduanya adalah mahakarya yang makna lebih dari sekedar bangunan. Mereka adalah monumen hidup yang menceritakan sejarah, filosofi, dan yang terpenting, kerukunan beragama di Indonesia. Kedua tempat ibadah ini berdiri berdampingan, terus menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan dan bahwa toleransi adalah kunci untuk menciptakan harmoni yang abadi di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Setelah perjalanan kita menelusuri setiap sudut keagungan arsitektur dan menggali makna filosofis dari Masjid Istiqlal serta ke gereja katedral, satu kebenaran yang semakin jelas kita sadari adalah bahwa perbedaan itu adalah anugerah yang indah dan kerukunan sejati itu sungguh-sungguh sangat mungkin terjadi. Mereka bukanlah sekedar dua bangunan monumental yang berdiri berdampingan secara fisik di jantung kota Jakarta. Lebih dari itu, keduanya juga berdampingan dalam semangat yang mendalam, yaitu semangat saling menghormati, memahami, dan bahkan aktif saling membantu. Kita sering melihat bagaimana di hari-hari besar keagamaan, umat dari satu pihak turun membantu kelancaran acara di pihak lainnya. Sebuah pemandangan yang tak ternilai harganya. Ini adalah perwujudan nyata dari semboyan luhur bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang bisa kita rasakan dan saksikan langsung di pusat ibu kota Indonesia yang majemuk ini. Kisah katedral dan Istiqlal menjadi contoh hidup yang luar biasa dan patut kita teladani dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Bahwa kita sebagai individu maupun masyarakat maupun mampu hidup berdampingan dengan damai dan harmonis.
Meskipun kita memiliki keyakinan latar belakang budaya, suku, atau bahkan pandangan politik yang berbeda, justru perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi kenyataan tak ternilai bagi bangsa kita, bukan malah pemicu perpecahan. Momen yang telah kita saksikan dan rasakan hari ini semoga bisa menjadi inspirasi yang membangkitkan semangat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita. Mari kita terus menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita, menganggapnya sebagai mozaik yang memperindah keragaman Indonesia. Mari kita sebarkan semangat toleransi, saling pengertian, dan kerukunan ini agar harmoni yang kita lihat di antara katedral dan istiqlal bisa terus tumbuh dan mewarnai setiap sudut negeri kita tercinta.